Puji Tuhan, salam sejahtera buat seluruh sidang jemaat GPDI Melati Mas yang diberkati oleh Tuhan. Saya percaya bahwa berkat-berkat Tuhan senantiasa menyertai kita semua, ada kesehatan, ada kekuatan, ada sukacita dan damai sejahtera yang tetap menyertai dan melingkupi setiap sidang jemaat. Saat ini kita akan kembali beribadah, memuji dan memuliakan nama Tuhan. Tema ibadah kita pada saat ini antara iman, pikiran, dan kenyataan yang akan dibawakan oleh Bapak Pendeta Bondan Abraham selaku Wakil Gembala. Mari sama-sama kita persiapkan hati kita untuk menerima berkat-berkat Tuhan lewat kebenaran firman Tuhan dan menikmati berkat-berkat Tuhan lewat pujian dan penyembahan kita pada saat ibadah hari ini. Mari sama-sama saya mengundang semua jemaat untuk bangkit berdiri. Kita akan berdoa terlebih dahulu membuka ibadah kita pada saat ini. Terima kasih Tuhan, kembali kami datang kepadamu, membawa seluruh kehidupan kami, rasa syukur kami yang melimpah buat setiap kasih dan kemurahan Tuhan yang tidak pernah berhenti mengalir dalam setiap kehidupan kami. Saat ini ya Tuhan, kembali kami akan beribadah. Mari Tuhan hadir di tengah-tengah kami semua, di tengah-tengah keluarga kami, Engkau hadir dan Engkau akan memberkati kami lewat ibadah, lewat pujian, lewat penyembahan, bahkan lewat firman yang akan kami dengarkan. Firman yang akan kami dengarkan boleh menjadi kekuatan yang baru bagi setiap kami yang mendengarkan. Terima kasih Tuhan, kami siap untuk beribadah pada saat ini hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Selamat beribadah. Tuhan Yesus memberkati. Selamat pagi jemaat yang dikasihi Tuhan. Mari kita bangkit berdiri dan kita muliakan Tuhan kita pada pagi hari ini. Haleluya. Sebab kita sudah dipilih dan kita dikuduskan. Kita siap untuk memberitakan perbuatan Tuhan yang begitu besar dalam hidup kita. Kita dipilih dan dikuduskan untuk memberitakan perbuatannya. Sekarang saatnya bangkit nyatakan, Yesuslah Raja pemenang. Untuk selamanya Dia berkuasa, telah diberikan bagi kita kerajaan yang tak akan tergoncangkan sampai selamanya. Pengharapan bergelora dalam kita, kekal mulia namamu Yesus Tuhan. Haleluya. Sama-sama kita nyatakan. Kita berdiri dengan kuasa, sebab Roh yang dahsyat beserta kita. Sekarang saatnya bangkit nyatakan, Yesuslah Raja pemenang. Untuk selamanya Dia berkuasa, telah diberikan bagi kita kerajaan yang tak akan tergoncangkan sampai selamanya. Pengharapan bergelora dalam kita, kekal mulia namamu Yesus Tuhan. Satu suara kita nyatakan, mari kita bangkit. Sekarang saatnya bangkit nyatakan nama yang besar. Nama siapa? Yesuslah Tuhan. Sekarang
kita. Sebab kasih karunia Tuhan tidak pernah lepas dari hidup kita. Harapan kita hanya di dalam Tuhan. Kita bisa kuat berdiri karena darah Tuhan, salib Tuhan, kasih karunia-Nya sejak awal selalu ada bagi hidup kita sampai saat ini. Haleluya. Kasih-Mu, karya-Mu nyata dalamku. Kau pegang hidupku dalam tangan-Mu. Kami percaya darah-Mu, salib-Mu tebus hidupku. Nama-Mu berkuasa, sanggup bangkitkan. Harapanku di dalam-Mu, hanya Kau Yesus kuatku. Ku percaya ku aman dalam-Mu. Sekali lagi kita nyatakan kasih-Mu Tuhan. Kasih-Mu, karya-Mu nyata dalamku. Kau pegang hidupku dalam tangan-Mu. Darah-Mu
Kami percaya, ku percaya, ku aman dalammu. Harapanku di dalammu, hanya Kau Yesus kuatku. Ku percaya, ku aman dalammu. Ku percaya, ku aman. Ku percaya, ku aman dalammu. Sekali lagi kita nyatakan, kami percaya Tuhan. Ku percaya, ku aman dalammu. Kami aman di dalam-Mu Tuhan. Tidak pernah gagal rencana-Mu. Bagi kami yang mengasihi Engkau Tuhan. Bagi kami yang selalu mencari wajah-Mu. Bagi kami yang rindu mendengarkan suara-Mu Tuhan. Haleluya Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus. Kami percaya kami aman di dalam-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Meski jarak dan ruang memisahkan kami Tuhan, tapi kami percaya tidak ada yang memisahkan kami dari kasih-Mu Tuhan. Dan pada pagi hari ini, saat ini Tuhan, hari ini kami rindu mendengarkan suara-Mu Tuhan. Berfirmanlah melalui hamba-Mu yang telah Kau persiapkan. Biarlah kuasa Roh Kudus menaungi hamba-Mu, lidah bibir hamba-Mu Kau urapi, sehingga kebenaran firman-Mu bagi kami semua. Kami juga berdoa biarlah kuasa yang sama bekerja bagi kami dimanapun kami berada Tuhan. Sehingga kami boleh fokus duduk diam mendengarkan suara-Mu. Mendengarkan berita baik, mendengarkan firman-Mu bagi kami semua Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih. Berfirmanlah bagi kami semua, kami siap mendengarkan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Haleluya. Halo Bapak Ibu Saudara-saudari terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Kiranya damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal memelihara hati dan pikiran kita semua dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Bapak Ibu Saudara-saudari, firman Tuhan pada hari ini saya beri judul antara iman, pikiran, dan kenyataan. Mari sama-sama kita membaca di dalam Ibrani pasal yang ke-11, Ibrani pasal yang ke-11, ayat 17 sampai ayat 19. Ibrani 11 ayat 17 sampai ayat yang ke-19. Apabila Bapak Ibu tidak keberatan, mari kita membacanya bersama-sama. 1, 2, 3. Karena iman, maka Abraham tatkala ia dicobai mempersembahkan Ishak, ia yang telah menerima janji itu rela mempersembahkan anaknya yang tunggal. Walaupun kepadanya telah dikatakan, keturunan yang berasal dari Ishaklah yang akan disebut keturunanmu, karena ia berpikir bahwa Allah berkuasa membangkitkan orang-orang sekalipun dari antara orang mati. Dan dari sana ia seakan-akan telah menerimanya kembali. Bapak Ibu Saudara-saudari, ini adalah ayat ketika Abraham waktu menerima janji itu, yaitu menerima anak yang dijanjikan oleh Allah, dia dicobai untuk mempersembahkan Ishak anaknya itu. Dan untuk lebih jelasnya mengenai ayat-ayat ini dengan tema firman Tuhan kita, antara iman, pikiran, dan kenyataan, mari kita membukanya di dalam Kejadian pasal 18. Kita baca ayat 10 sampai ayat yang ke-14. Atau Bapak Ibu bisa melihatnya melalui layar dan kita membacanya juga bersama-sama.
Kejadian 18 ayat 10 sampai 14. 2, 3. Dan firman-Nya, sesungguhnya aku akan kembali tahun depan mendapatkan engkau. Pada waktu itulah Sarah, istrimu, akan mempunyai seorang anak laki-laki. Dan Sarah mendengarkan pada pintu kemah yang di belakangnya. Adapun Abraham dan Sarah telah tua dan lanjut umurnya, dan Sarah telah mati haid. Jadi tertawalah Sarah dalam hatinya. Katanya, akan berahikah aku setelah aku sudah layu, sedangkan tuanku sudah tua? Lalu berfirmanlah Tuhan kepada Abraham, mengapakah Sarah tertawa dan berkata, sungguhkah aku akan melahirkan anak sedangkan aku telah tua? Adakah sesuatu apapun yang mustahil untuk Tuhan? Pada waktu yang telah ditetapkan itu, tahun depan aku akan kembali mendapatkan engkau. Pada waktu itulah Sarah mempunyai seorang anak laki-laki. Nah, kita lihat Bapak, Ibu, Saudara-saudari, antara iman, pikiran, dan kenyataan melalui ayat-ayat yang sudah kita baca ini, melalui peristiwa Abraham diberikan anak dan diuji. Nah, ini kita melihat bahwa ada 4 komponen. Dari Kejadian 18 ayat 10 sampai 14, di sini ada firman yang diberikan oleh Allah. Ya, ayat yang ke-10 dikatakan, sesungguhnya aku akan kembali tahun depan mendapatkan engkau. Pada waktu itulah Sarah istrimu akan mempunyai seorang anak laki-laki. Ada firman diberitakan. Dan tentunya firman yang diberikan oleh Allah atau janji yang diberikan oleh Allah dalam hal ini kepada Abraham itu menimbulkan iman. Ya, di dalam surat Roma dikatakan bahwa iman timbul dari pendengaran, pendengaran akan firman Kristus. Iman timbul dari firman. Lalu ketika iman mulai timbul, tentunya di dalam hidup kita ini ada pikiran kita, ada kenyataan yang terjadi di dunia. Dan pikiran dan kenyataan ini berdinamika atau ada perubahan-perubahan sesuai berjalannya waktu, kenyataan berubah-ubah, pikiran kita juga mengikuti kenyataan tersebut. Dan itu mempengaruhi iman kita atau iman seseorang. Nah, dinamika atau perubahan-perubahan antara pikiran, kenyataan, dan iman ini, kemudian naik turunnya ini yang kemudian menentukan respon seseorang terhadap firman Tuhan. Ya, contohnya tadi ayat yang ke-11, ada kenyataan bahwa adapun Abraham dan Sarah telah tua dan lanjut umurnya, dan Sarah telah mati haid. Ada kenyataan bahwa Abraham dan Sarah sudah tua. Mereka sudah mati, Sarah telah mati haid, sudah tidak punya anak. Nah, lalu melihat kenyataan yang ada, Sarah timbul dalam pikirannya. Ayat yang ke-12. Jadi tertawalah Sarah dalam hatinya. Katanya, nah ini ada pikiran dari Sarah. Akan berahikah aku setelah aku sudah layu, sedangkan tuanku sudah tua? Ada respon yang diberikan oleh Sarah karena melihat kenyataan. Dan ini mengganggu atau mempengaruhi iman. Mempengaruhi apa yang sudah timbul dari firman Tuhan. Jadi Bapak, Ibu, Saudara-saudari, kalau saya mau gambarkan, Bapak Ibu lihat di layar yang Bapak Ibu lihat, saksikan ya. Nih, mari kita lihat. Ini katakanlah timeline atau garis waktu hidup manusia ya. Ini awal, ini akhir. Dan kita ada di sini. Oke. Ini posisi kita sekarang, ya. Lalu ada firman Tuhan datang kepada kita. Ya, saya katakan ini nomor 1 ya Bapak Ibu ya. Ada firman. Oke. Nah, firman yang diberitakan tentunya akan menimbulkan iman. Nah, firman menimbulkan iman. Saya tulis di sini iman. Nah, lalu di dalam Markus pasal 11 ayat 22 sampai ayat yang ke-24. Di dalam Markus pasal yang ke-11 ayat 22 sampai 24.
Ya, ini kita tinggalkan dulu layar ini, kita baca dulu Markus 11 ayat 22 sampai ayat 24. Kita baca sama-sama, 1, 2, 3. Yesus menjawab mereka, percayalah kepada Allah. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya barang siapa berkata kepada gunung ini, beranjaklah dan tercampaklah ke dalam laut, asal tidak bimbang hatinya, tetapi percaya bahwa apa yang dikatakannya itu akan terjadi, maka hal itu akan terjadi baginya. Karena itu aku berkata kepadamu, apa saja yang kamu minta dan doakan, percayalah bahwa kamu telah menerimanya, maka hal itu akan diberikan kepadamu. Nah Bapak Ibu, kita lihat nih ya di gambar ini, tadi ada firman, lalu timbul iman, dan sebagaimana firman Tuhan katakan di dalam di dalam Injil Markus, bahwa apa yang kita percaya, dan di dalam Matius ditulis di situ iman, ya, iman yang sebesar biji sesawi yang kita percaya ini, kita seolah-olah sudah menerimanya, kita sudah mendapatkannya. Oke, saya tulis di sini, dapat. Oke, di sini jadi nomor 1, firman menimbulkan iman, lalu kita percaya bahwa di sini kita akan mendapatkannya. Tentunya mendapatkannya ini karena Allah memberi. Ya, jadi saya gambar nih di atas, ini ada Allah. Jadi ini kita di bawah, timelinenya, garis hidup kita. Nah Allah juga di atas, Allah bergerak sesuai dengan perjalanan waktu. Nah Allah tentunya akan memberi apa yang kita imankan atau kita percayai tadi seperti yang tertulis di dalam Markus pasal 11 ayat 22 sampai 24 tadi ya. Jadi di sini Allah memberi. Oke, saya tulislah nomor 2 ini Allah memberi, lalu nomor 3 kita dapat. Ya, jadi pola pikir kita terkait dengan firman Tuhan yang kita inginkan, ya, yang kita imani sesuai dengan apa yang firman Tuhan katakan, tentunya alurnya adalah yang kita pikir nih ya Bapak Ibu Saudara-saudari. Kita lihat di sini saya tulis pola pikirnya adalah 1, firman diberitakan, iman kita timbul, kita jadi mau, kita sesuai dengan apa yang dikatakan oleh firman Tuhan, kita ingin sesuatu yang kita dijanjikan. Lalu nomor 1 ini ditindaklanjuti langsung oleh nomor 2. Tuhan berikan. Oke, lalu dari nomor 2 ini Tuhan beri, otomatis nomor 3 dong, kita dapat. Ya kan? Ini pikiran kita. Ini apa yang kita imani sesuai dengan apa yang idealnya yang kita inginkan gitu. Tetapi pada kenyataan ya Bapak Ibu, kita lihat nih, kenyataan ternyata iman kita tidak sesuai dengan apa yang ada di kenyataan dan apa yang ada di pikiran kita. Sehingga urutan 1 lalu 2 lalu 3 ini menjadi 1 tidak sama dengan 2 dan 3. Apa yang kita imani, apa yang kita dengar dari firman Tuhan, rupa-rupanya pada kenyataannya dan apa yang kita pikirkan, kok tidak bisa iman ini jadi dipenuhi gitu. Jadi kalau saya mau gambarkan di timeline ini adalah waktu kita menjalani hidup kita, ini iman, ya iman kepada Tuhan. Saya gambarkanlah ini 1A, iman. Dan saya gambarkanlah untuk mendapatkan kita tentunya perlu usaha, ya kan? Kita sudah pernah mendengar juga firman Tuhan yang mengatakan bahwa iman itu harus disertai perbuatan, jadi harus ada usaha. Oke, ini B. Jadi 1B usaha, iman kepada Tuhan 1A, 1B usaha. Nah, waktu ini berjalan, ya, ternyata iman ini yang walaupun kita sudah 1A ini kita sudah benar kerjakan, kemudian 1B kita juga sudah usahakan, tetapi rupa-rupanya ini ada satu proses yang
yang di luar idealisme yang sudah kita pikirkan tadi. Yang tadi ya, iman pasti langsung diberi, langsung kita dapat. Ternyata pada kenyataannya tidak seperti itu. Melainkan ada proses. Nah sama seperti tadi. Sarah mendengar waktu Allah berkata bahwa kamu tahun depan akan mempunyai seorang anak laki-laki. Sarah melihat kenyataan yang ada. Aku sudah tua, sudah mati haid. Makanya dia ketawa, pikirannya ketawa. Jadi kalau saya gambar di sini, pikiran ini selalu berproses ya. Nomor pikiran ini selalu berproses dengan dinamika atau perubahan kenyataan. Nih ya, saya tulis pikiran selalu berproses dengan dinamika atau kenyataan. Jadi ada respon dari pikiran karena kenyataan-kenyataan yang ada. Dan pikiran yang meresponi setiap kenyataan yang ada, rupa-rupanya ini juga menjadi pertentangan antara iman dan pikiran. Nah ini saya gambarkan pertentangan antara iman dan pikiran. Dan ini berputar terus Bapak Ibu Saudara-saudari. Nah ini di time frame ini ya, di jalan hidup kita nih, ini akan terus berproses seperti ini. Nah ya Bapak Ibu lihat ya, berputar terus. Iman kuat, lalu kenyataannya beda, lalu pikiran kita interfere, ikut campur. Lalu iman kita jadi gimana nih? Bisa nggak ya? Karena pikiran kita bertentangan dengan iman kita. Pikiran katakan tidak bisa. Pikiran katakan, wah mana mungkin terjadi. Pikiran kita selalu melihat kenyataan yang ada. Tetapi di lain sisi, kita juga percaya firman. Iman kita juga mau bertumbuh dan bertambah-tambah. Jadi ini proses ini akan terus, dia berputar terus seiring dengan perjalanan waktu sampai nomor 3 ini terjadi. Sampai kita mendapatkan janji itu. Nah, saat itulah pertentangan antara iman dan pikiran yang berkolaborasi dengan kenyataan itu terjadi. Nah, kalau saat itu sudah terjadi, waktu umat-umat Tuhan diperhadapkan dengan pilihan, ya, dengan keadaan yang seperti ini, tentunya umat Tuhan jadi harus memilih kan, tetap beriman atau ya sudahlah cari alternatif lain deh. Kan kita dengan dalih bahwa ya kan kita harus berusaha, Tuhan bisa pakai segala cara. Ya memang inilah hasil dari dinamika tadi, pikiran yang bertolak belakang atau bertentangan dengan iman, lalu harus diperhadapkan dengan kenyataan yang ada. Nah inilah jadi adanya pikiran-pikiran yang seperti itu. Jadi seolah-olah apa yang kita imani itu jadi tidak tercapai dan kita mencari-cari alasan untuk pembenaran. Nah kalau gitu apa dong yang harus kita lakukan gitu ya Bapak Ibu ya. Antara iman, pikiran dan kenyataan. Kalau gitu kita harus bersikap bagaimana? Imannya seperti apa? Pikirannya seperti apa? Pada saat kenyataan-kenyataan yang ada berbeda dengan apa yang sudah kita imankan dan kita pikirkan. Idealisme yang tadi. Yang satu harusnya sudah langsung 2. Iman, Tuhan beri. 3 kita dapat. Nah, apa yang harus kita lakukan? Pikiran apa yang harus kita miliki? Iman seperti apa yang harus kita miliki? Nah, firman Tuhan di dalam Lukas 18 ayat 8. Mari kita baca sama-sama. Lukas 18 ayat 8. Ya, saya bacakan Lukas 18 ayat 8. Oh, kita baca bersama-sama. Maaf Bapak Ibu. 2, 3. Aku berkata kepadamu, ia akan segera membenarkan mereka. Akan tetapi, jika Anak Manusia itu datang, adakah ia mendapati iman di bumi? Ini adalah cerita tentang seorang wanita yang datang kepada hakim yang tidak benar. Dan dia terus-menerus memohon kepada hakim itu sampai akhirnya hakim itu meluluskan permintaan si wanita. Dan ditutup dengan Lukas 18 ayat 8 ini bahwa jika Anak Manusia datang, adakah ia mendapati iman di bumi? Nah, karena firman Tuhan berkata bahwa, oh kalau gitu saya harus
tetap mendahulukan iman saya. Saya harus melatih iman saya, melatih bahwa apa yang saya inginkan dan ini berdasarkan firman Tuhan, jadi saya pasti akan mendapatkannya. Saya mau melatih iman ini. Nah, waktu kita bilang mau melatih iman, nah kembali yang tadi, tantangannya apa? Kenyataan dan pikiran berkolaborasi. Aduh, kok saya mau tetap beriman, tapi faktanya susah ini. Faktanya adalah di lapangan kenyataannya nggak seperti semudah kelihatannya. Ya, saya kembali ke contoh tadi tentang Abraham dan Sarah. Firman Tuhan katakan saya akan mendapat anak. Mungkin kalau refleksi ke kehidupan kita. Firman Tuhan berkata saya akan menjadi kepala bukan ekor. Ya. Saya akan naik bukan menjadi turun. Firman Tuhan katakan rancangan Tuhan adalah rancangan damai sejahtera. Firman Tuhan katakan Allah turut bekerja. Firman Tuhan katakan bahwa Dia gembala yang baik. Tapi kok saya posisinya sekarang di sini? Saya lagi kesulitan. Saya lagi dalam terpuruk. Kenyataannya berbeda nih dengan firman Tuhan. Apakah saya harus terus mempertahankan iman saya? Bahwa saya pasti akan Tuhan tolong? Ya menurut firman Tuhan, oke. Saya akan belajar dan melatih iman saya untuk memegang firman Tuhan. Tapi waktu pikiran-pikiran dan kenyataan itu berkata berbeda, apa dong yang harus kita lakukan? Nah, caranya Bapak Ibu Saudara-saudari, kembali ke antara iman, pikiran, dan kenyataan. Iman mau naik sesuai dengan apa yang firman Tuhan inginkan. Tentunya cara mengatasinya ketika pikiran dan kenyataan berbeda, pikiran kita yang harus kita rubah. Maka dari itu di dalam surat Roma juga dikatakan, berubahlah oleh pembaruan budi. Pikiran yang dirubah Bapak Ibu. Pikiran jangan mengikuti lagi kenyataan. Bukan berarti pikiran tidak mengikuti kenyataan terus kita jadi menipu diri gitu ya. Kalau orang yang mengatakan dalam bahasa Inggris denial, penyangkalan gitu. Tidak bisa menerima kenyataan, jadi menipu diri. Bukan, yang saya maksud, yang firman Tuhan maksud dalam firman Tuhan hari ini bukan berarti kita merubah pikiran jadi menipu diri. Bukan jadi denial Bapak Ibu. Tetapi melatih pikiran kita supaya pikiran kita menunjang iman kita. Supaya pikiran kita bekerja sama dengan iman kita. Nah caranya bagaimana? Caranya yang pertama, kita perlu melatih iman kita, kita perlu melatih pikiran kita dengan firman Tuhan juga. Ketika iman sudah timbul dari firman Tuhan, tentunya pikiran harus memikirkan firman supaya firman ini menunjang dan bekerja sama dengan supaya pikiran kita menunjang dan bekerja sama dengan iman kita sehingga firman itu dapat berkarya, dapat terpenuhi, dapat terjadi dalam hidup kita. Jadi nomor 2 sama nomor 3 tadi ya, Tuhan beri dan Tuhan dapat ini kita tidak pandang di sininya, tetapi kita mengerti bahwa pikiran kita mengerti dan iman kita dikuatkan bahwa Allah ini yang menguasai segala sesuatunya. Ya, jadi di gambar ini kita lihat nih Allah yang di atas, ini yang Dia yang memberi, Dia yang menerima iman kita. Nah, ini yang sisi kanan ini 2, 3 ini kita jangan fokus di sininya karena pikiran kita sudah bekerja sama dengan iman. Tetapi pikiran dengan iman ini akhirnya dapat berkenan di hadapan Allah. Nah, caranya seperti ini Bapak Ibu. Yang pertama ya, kita mengerti bahwa dan mengimani firman Tuhan bahwa Allah adalah yang maha tinggi. Ya, jadi yang pertama, ya, terlepas nih kita kembali lihat di gambar ini, terlepas dari kenyataan apa yang ada segala sesuatunya ini, ya, nih Bapak Ibu nih saya gambarkan di sini, ini kenyataan nih terjadi. Nah, kita pikirkan bahwa Allah maha tinggi, Allah itu di atas segala kenyataan yang ada. Ya, kelihatan ya Bapak Ibu ya, ini ya, terlihat ya. Allah di atas segala yang ada.
Jadi karena Allah di atas segala yang ada, maka dia yang menguasai segala kenyataan yang ada. Oke, ayat-ayat tentang Allah yang maha tinggi ini di Alkitab baik perjanjian lama maupun perjanjian baru sangat banyak sekali. Jadi saya kira saya tidak perlu kita membuka dan membacanya. Tapi fakta ini sudah kita ketahui sama-sama. Dan yang kedua, terkait dengan Allah yang maha tinggi ini, dia juga adalah kepala. Ya, Kristus adalah kepala. Kita baca di dalam Kolose 1 ayat 18. Ya, kita keluar dulu, kita lihat ini di gambar di ayat firman Tuhan. Kolose 1 ayat 18 kembali saya undang kita baca sama-sama. 2, 3. Ialah kepala tubuh, yaitu jemaat. Ialah yang sulung, yang pertama bangkit dari antara orang mati, sehingga ia yang lebih utama dalam segala sesuatu. Ya, Bapak Ibu ya, kita lihat di sini kembali ke gambar ini bahwa Allah yang maha tinggi, dia adalah kepala segala sesuatu. Karena dia kepala segala sesuatu, dia yang berkuasa atas segala sesuatu. Nah, saya gambar versi lain, ini kepala tubuh ya, Kristus adalah kepala. Kita lihat, ini katakanlah ini tubuh. Nah, ini adalah Kristus. Kristus adalah kepala. Kalau kita mempunyai pola pikir yang tepat, ya, yang benar, yang menunjang dan bekerja sama dengan iman, kita percaya dan pikir bahwa, oh iya, walaupun firman Tuhan di Markus 11 berkata bahwa apa yang kita percaya, kita terima, seolah-olah kita sudah menerimanya. Nah, perkataan firman ini bukan berarti posisinya ada di atas kepala. Nah, Bapak Ibu lihat ya, ini saya tulis, apa yang kita imankan. Apa yang kita imankan. Nah, kita lihat, apa yang kita imankan posisinya tidak lebih tinggi dari Kristus yang adalah kepala. Dia yang maha tinggi, dia kepala. Jadi seharusnya apa yang kita imankan ini posisinya ada di bawah Kristus sang kepala. Jadi kita seolah-olah sudah menerimanya, waktu kenyataan ternyata berbeda, ya katakanlah yang paling parah kita tidak menerimanya, kita tidak jangan membuat ini menjadikan iman kita lemah. Jangan membuat ini menjadikan iman kita hilang kepada Tuhan. Tetapi pikiran kita harus bekerja sama dengan iman dan menunjang bahwa, oh iya kan Kristus adalah kepala. Dia yang menguasai segala sesuatu dan dia yang lebih tahu dari segala sesuatu. Itu yang kedua. Jadi yang pertama Allah maha tinggi, 2 Kristus adalah kepala, ya boleh dibilang ini 11-12 ya Bapak Ibu, sama gitu ya. Intinya adalah jangan sampai apa yang kita imankan, yang kita inginkan, itu menjadi alat untuk menekan Tuhan atau memaksa Tuhan. Jadi posisi dia yang maha tinggi di atas ini, yang adalah kepala, jadi di bawah. Sehingga apa yang kita inginkan itu jadi di atas. Kita tekan Tuhan dengan firman-Nya sendiri. Oh, tidak bisa seperti itu. Kita harus punya pikiran yang tepat. Itu yang pertama dan kedua, ya. Kita jangan paksa Tuhan dengan dalih iman, dan pikiran yang kemudian seolah-olah menunjang iman, lalu membenarkan untuk menekan Tuhan. Tidak, itu salah. Tetapi biar pikiran kita yang membuat kita mengerti. Nangkap ya Bapak Ibu ya. Jadi pikiran membuat kita mengerti bahwa kalau apa yang kita imankan ternyata kenyataannya berbeda, tidak terjadi. Ini kita harus sadari bahwa, oh ya karena dia adalah kepala, dia menguasai segala sesuatu, maka kalau dia katakan kita tidak menerima, berarti dia ada sesuatu yang lain yang sedang dia persiapkan buat kita. Nah ini masuk ke yang ketiga. Ya, masuk ke yang ketiga. Tadi yang pertama, pikiran kita latih bahwa dia maha tinggi, bahwa dia adalah kepala. Yang ketiga, pikiran kita latih bahwa ada waktu yang sesuai dengan rancangan. Kita baca di dalam Yeremia 29 ayat 11.
Ya, Yeremia 29 ayat 11 kita baca sama-sama. 2, 3. Sebab aku ini mengetahui rancangan-rancangan apa yang ada padaku mengenai kamu. Demikianlah firman Tuhan, yaitu rancangan damai sejahtera dan bukan rancangan kecelakaan, untuk memberikan kepadamu hari depan yang penuh harapan. Dan kita baca juga Pengkhotbah 3 ayat 11. Pengkhotbah 3 ayat 11. Ya, 2, 3. Ia membuat segala sesuatu indah pada waktunya. Bahkan ia memberikan kekekalan dalam hati mereka. Tetapi manusia tidak dapat menyelami pekerjaan yang dilakukan Allah dari awal sampai akhir. Nah, ini yang ketiga Bapak Ibu Saudara-saudari, kita latih pikiran kita bahwa, kembali kita lihat di gambar ya. Ini iman kita beriman bahwa ini apa yang kita imankan kita dapat. Di atas ini semua ada Allah. Nah, Allah yang di atas ini yang maha tinggi, yang adalah kepala, dia ini merancang Bapak Ibu. Nah, ini keadaan ya tadi di bagian ini saya gambarkan sebagai keadaan. Nah, ini keadaan ini semua rancangan Tuhan, Bapak Ibu Saudara-saudari. Keadaan ini semua adalah rancangan Tuhan, dan waktu dia rancang, karena kita semua manusia terikat waktu, dia tidak terikat waktu, dia tetap harus mengatur semuanya ini sesuai dengan waktu. Kan tapi dia tahu nih, di sini nih di waktu masa depan ini, waktu kita mengimani atau kita ingin sesuatu terjadi, dia tahu waktu ini waktunya tiba. Ini apa yang terjadi di sekeliling kita, apa yang terjadi di lingkungan kita, apa yang terjadi di masa depan setelahnya. Ini kan dia tahu. Nah, jadi kalau misalnya dia yang sudah rancang sedemikian baiknya Bapak Ibu ya, keadaan di sebelum kita menerima, keadaan setelah kita menerima, nah kemudian waktu kita menerima, dampak yang terjadi apa, ini kan semua Allah tahu, Allah rancang sesuai dengan waktunya. Jadi kalau misalnya apa yang kita imani, apa yang kita inginkan, ternyata ini berdampak yang tidak baik terhadap rancangan Allah di masa depan lagi, ya kita tahu sama-sama dan pikiran kita harus mengerti bahwa oke, kalau ini Tuhan tidak inginkan atau tidak izinkan, ya berarti ini akan membuat rancangan Allah, rancangan yang sudah Allah gambar ini, yang baik ini akan jadi berantakan. Kita harus punya pikiran yang menunjang iman di situ. Oke? Lalu kalau misalnya, kan ada permissive will. Bisa dong kita memohon seperti yang tadi ya, si wanita itu memohon kepada hakim. Lalu si hakim itu juga pada akhirnya memberikan. Kan Allah juga, kita bisa juga dong seperti itu. Ya bisa saja permisif gitu ya, bisa. Tetapi kita perlu mengerti bahwa itu ada dampak Bapak Ibu di masa depan. Ada dampak juga waktu kita masa penantian. Ada dampak terhadap waktu-waktu yang sudah Tuhan tetapkan. Jadi ketika kita memaksakan sesuatu sampai harus ada permissive will, ya kita perlu hati-hati. Jangan sampai ini semua jadi membuat rancangan Allah yang luar biasa ini jadi ada perubahan-perubahan gitu. Jadi yang harusnya dia sudah rancang yang terbaik, ini jadi berkurang kualitasnya. Gara-gara kita tidak mengerti, gara-gara pikiran kita tidak sesuai dengan apa yang Tuhan kehendaki. Jadi kalau begitu, pikiran, ya Bapak Ibu Saudara-saudari, pikiran kita harus kuasai, kita harus latih. Kita harus latih iman, kita juga harus latih pikiran. Supaya apa? Supaya pikiran bekerja sama dengan iman. Supaya apa? Supaya pikiran menunjang iman. Menunjang iman untuk apa? Bukan iman untuk memperkuat kita mendapatkan segala sesuatu seolah-olah kita sudah menerimanya. Bukan pikiran kita
menyiasati supaya iman kita bisa mendapat apa yang kita imankan. Bukan. Tetapi pikiran kita harus latih supaya menunjang iman kita. Iman yang mana? Iman yang percaya kepada Allah. Iman yang memahami keberadaan Allah. Iman yang mengerti dan mengenal Allah. Contohnya bagaimana? Nah, jadi begini Bapak Ibu. Kristus kan kepala. Kita adalah tubuhnya, betul? Nah, kalau kita mau gambarkan sebagai sebagai tubuh, ya, ini Kristus kepala, kita adalah tubuhnya. Nah, pikiran yang menunjang iman itu dilatih dengan cara begini. Katakanlah satu firman Tuhan, contoh, aku adalah gembala yang baik, aku tidak kekurangan, Mazmur 23 gitu ya. Katakanlah seperti itu. Nah, pikiran kita menunjang iman adalah, oh dia kepala, kita tubuh. Karena dia tahu tubuhnya sendiri, maka dia tahu ketika tubuhnya kurang makan. Dia rasa, ya sama seperti kita, ketika kita kurang makan, aduh kepala mulai pusing. Aduh asam lambung sudah mulai naik. Wah badan udah mulai gak enak, agak-agak masuk angin. Kita rasa. Mohon maaf Bapak Ibu. Apa yang langsung kita kerjakan waktu kita merasakan hal-hal tersebut? Pasti langsung cari masukan, betul? Langsung kita cari makanan. Karena apa? Kita tahu tubuh kita sudah butuh. Itu yang Allah lakukan. Pengertian dan pola pikir seperti itu yang menguatkan iman kita bahwa oke, kalau memang Allah berkehendak lain berkata lain, kenyataannya berbeda dengan apa yang saya imankan, mari pikiran membantu bekerja sama dengan iman menguatkan bahwa Allah adalah gembala yang baik. Allah pasti mencukupkan segala kebutuhan kita. Kalau gitu seperti apa yang harus kita kuatkan? Langsung switch dari iman yang ingin memiliki, iman yang menginginkan sesuatu, menjadi iman yang percaya kepada Allah. Maka dari itu, waktu itu di gereja kita, saya memberikan iman yang Tuhan ingini, ya. Iman yang Tuhan ingini adalah iman yang percaya kepada Allah. Kalau Bapak Ibu masih ingat, Bapak Ibu saudara-saudari, Iman seperti apa? Iman yang bahwa kita percaya kepada Allah, lalu mempercayakan diri kepadanya. Lalu apakah berhenti sampai situ? Tidak. Lalu mendengar firman-Nya, melakukan firman-Nya. Iman yang seperti itu yang akhirnya yang membuat kita bisa mengerti, membuat kita bisa menjalani hidup kita ini sesuai dengan apa yang Tuhan inginkan, yang sesuai dengan pertumbuhan iman kita. Maka dari itu kesimpulan firman Tuhan pada hari ini Bapak Ibu Saudara-saudari, antara iman, pikiran, dan kenyataan, biarlah iman dan pikiran yang berkolaborasi. Iman dan pikiran yang bekerja sama, saling menguatkan, saling mendukung untuk menghadapi kenyataan yang ada. Saling mendukung menghadapi kenyataan dalam artian menguatkan bahwa Tuhan Allah yang berkuasa atas segala kenyataan yang ada. Jadi walaupun kenyataannya kita tidak mendapatkan apa yang kita inginkan gitu ya. Lalu dalam kasus contoh Sarah memang dia menerima gitu ya. Abraham menerima apa yang dijanjikan. Tetapi kalau kita kembali ke ayatnya yang ke-19, Ibrani 11 ayat 19, kita perhatikan di situ, karena ia berpikir. Ya, saya baca sekali lagi, Ibrani 11 ayat 19, karena ia berpikir, Abraham berpikir, bahwa Allah berkuasa membangkitkan orang-orang sekalipun dari antara orang mati. Dan dari sana ia seakan-akan telah menerimanya kembali. Ini pikiran yang menunjang iman. Pikiran bahwa Allah berkuasa. Pikiran bahwa Allah sanggup membangkitkan kembali Ishak. Gitu ya. Jadi seolah-olah dia akan menerimanya kembali. Nah, ke konteks kita kesimpulan pada hari ini. Tadi saya bilang bahwa
pikiran menunjang iman. Jadi apabila kita punya sesuatu yang kita inginkan, ya, kita imani seperti itu. Allah berkuasa. Allah sanggup memberikan. Jadi kalau kita mengimani, kita akan disembuhkan. Kalau belum sampai saat ini belum disembuhkan juga, jangan iman kita jadi lemah, Bapak Ibu Saudara-saudari. Pikiran kita jangan berkata bahwa ya mana katanya kalau kita beriman kita disembuhkan. Atau kalau kita butuh pekerjaan kita sudah doakan sekian lama kok belum dapat pekerjaan juga. Jangan pikiran kita berkata bahwa mana katanya Tuhan mencukupkan. Pikiran kita latih. Seolah-olah sudah menerimanya. Jadi pikiran yang kita pikirkan sekarang adalah oke, saya belum sembuh. Karena apa? Ada waktunya. Ya tadi masih ingat ya Bapak Ibu gambarnya ya. Ada waktu sebelum apa yang kita doakan digenapi dan ada waktu sesudah. Kalau saat ini belum disembuhkan, karena mungkin Tuhan tahu waktu di sesudah ini ada hal-hal yang perlu terjadi. Rancangan-rancangan yang perlu terjadi. Jadi kalau saat ini belum disembuhkan, saya pasti disembuhkan. Saya pasti menerimanya. Nah ini pikiran yang menunjang. Kenapa? Karena Allah Kristus adalah kepala, Allah Maha Tinggi. Dia punya rancangan yang terbaik buat saya. Dia Allah yang Maha Kuasa. Dia pasti memelihara kehidupan saya. Nah bagi yang butuh pekerjaan, belum dapat pekerjaan, belum, sabar. Miliki pikiran bahwa aku akan menerima pekerjaan. Tapi tunggu waktunya Tuhan. Karena apa? Mungkin saat nanti saya menerima pekerjaan itu, setelahnya rancangan-rancangan Tuhan yang sudah Tuhan rancang itu sudah siap. Kalau sekarang saya dipaksakan oleh Tuhan, permissive will, ini semua jadi prematur. Rancangan Tuhan yang luar biasa jadi tidak baik, tidak sempurna jalannya buat saya. Nah inilah pikiran yang bekerja sama dengan iman, menunjang iman kita kepada Tuhan, iman yang benar, iman yang pengenalan akan Tuhan, iman yang mendekat kepada Tuhan dan membangun kita semua. Tuhan tolong kita semua, firman Tuhan tidak saya panjangkan, biar Roh Kudus sendiri yang memberikan pengertian kepada kita semua, pencerahan, penerangan, dan yang terutama adalah membuat kita bisa memiliki pembaruan budi. Tuhan tolong kita semua, mari Bapak Ibu Saudara-saudari kita akan akhiri ibadah pada hari ini. Mari kita semua bangkit berdiri, kita akan berdoa. Saya akhiri firman Tuhan. Mari kita berdoa. Haleluya. Haleluya, haleluya. Tuhan Yesus yang baik. Terpujilah Engkau kekal selama-lamanya. Allah yang Maha Tinggi, Kepala tubuh, yang tahu dan punya rancangan yang luar biasa. Dan rancangan itu termasuk di dalamnya waktu yang tepat. Untuk itu Tuhan, terima kasih kalau Engkau sudah mengingatkan dan mengajar kami, supaya kami memiliki pikiran yang menunjang iman. Pikiran yang bekerja sama dengan iman untuk menambah pengenalan kami akan Engkau. Untuk menambah kedewasaan rohani kami. Untuk menambah kedekatan hubungan antara Engkau dengan kami. Tuhan tolong, Roh Kudus kiranya Engkau bekerja dan beracara, supaya kami semua dikuasai oleh hikmat yang daripadamu, oleh Roh-Mu, oleh Roh Kudus, sehingga kami dapat mengerti. Pikiran-pikiran kami dapat diperbaharui, dan kami dapat melakukan apa yang sudah firman Tuhan katakan pada hari ini. Tuhan tolong kami semua. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Dan Tuhan, terima kasih untuk umat-umat-Mu, jemaat-jemaat-Mu yang dalam keadaan baik dan sehat yang sudah beribadah pada hari ini. Juga hamba-hamba-Mu yang sudah melayani pada hari ini, Tuhan juga terima kasih Engkau sudah memberkati mereka semua. Tuhan berkati yang sudah melayani, biar kiranya Tuhan terus memberikan kesehatan, kekuatan, terus mereka semangat dalam melayani, bertambah-tambah di dalam Engkau. Juga bagi umat-umat-Mu, jemaat-jemaat-Mu, berkati juga mereka semua Tuhan. Berkati kami semua umat-umat-Mu, jemaat-jemaat-Mu di GPDI Villa Melati Mas ini. Berkati dengan hikmat, dengan urapan yang daripadamu, sehingga dalam menjalankan setiap aktivitas kami,
dalam menjalankan pekerjaan-pekerjaan kami, dalam sekolah, dalam studi, dalam belajar, dalam apapun yang kami kerjakan Tuhan, Engkau yang memimpin. Dan bersamamu Engkau akan membuat kami berhasil Tuhan. Apapun yang kami hasilkan, baik barang maupun jasa, semuanya berkualitas baik dan memuliakan Engkau yang di sorga. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih dalam menjalankan semuanya ini. Tuhan jaga lindungi, jauhkan dari segala sakit, penyakit, mara bahaya, virus, bakteri, jauhkan dari orang-orang yang ingin berniat jahat, orang-orang yang punya maksud tidak baik, jauhkan dari semuanya itu Tuhan. Dan juga apabila kami harus bertemu dengan orang-orang dalam menjalankan aktivitas kami, Tuhan pertemukan dengan orang-orang yang tepat. Tuhan tolong mereka semua. Sehingga Tuhan dengan bantuan daripadamu, dengan pimpinanmu, sesuai dengan waktumu yang sempurna, rancanganmu yang sempurna Tuhan, segala yang mereka kerjakan Tuhan, semuanya dengan orang-orang yang sudah Engkau pertemukan, semuanya dapat berjalan dengan baik. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Yang butuh jalan keluar Tuhan beri jalan keluar, yang sakit Tuhan sembuhkan, yang lemah Tuhan kuatkan, yang susah Tuhan hiburkan, yang butuh pekerjaan Tuhan beri pekerjaan, Tuhan turut campur tangan dalam segala sesuatunya mendatangkan kebaikan. Terima kasih Tuhan, bagi umat-umat-Mu yang sudah mengembalikan milik-Mu, sudah mempersembahkan korban-korban persembahan mereka, Tuhan juga berkati, bukakan, singkapkan tingkap-tingkap langit perbenaran Allah yang melimpah, Kau curahkan keperibaan mereka. Apa yang mereka tabur, mereka tuai sesuai dengan janji firman Tuhan, Tuhan akan mencukupkan segala kebutuhan mereka. Terima kasih Tuhan, terima kasih, kami serahkan hidup kami kepadamu. Umat-umat yang dikasihi Tuhan, Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau, Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Dengan demikian Bapak Ibu Saudara-saudari, terimalah berkat dari Allah Bapa, kasih karunia dari Tuhan Yesus, persekutuan penyertaan dari Roh Kudus yang dinyatakan mulai saat ini sampai selama-lamanya. Terimalah berkat ini dalam nama Allah Bapa, Anak laki-laki dan Roh Kudus, yaitu Tuhan Yesus Kristus. Mari kita semua yang menerima berkat Allah ini kita sama-sama katakan amin. Kasih karunia dari Tuhan Yesus Kristus menyertai kita semua. Amin. Ku kan